Habsyi, khususnya yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Hasan Ali, kemudian Kiai Haji Muhammad beserta seluruh keluarga besar Ponpes Darul Muta'allimin yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Dialah Allah yang maha besar. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada sore hari yang mulia ini Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat. Allah jadikan hamba-hamba yang duduk di majelis pada sore hari ini hamba-hamba yang Allah berikan limpahan rahmat dan kasih sayang. Allah berikan maghfirah, pengampunan. Karena duduknya kita di ini majelis mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna Allah lam yahluk fi wajhil 'ardi turaban afdal min majlisil ilm." Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal debu, sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kalian dulu pada sore hari ini, kalian duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, emas, intan, permata, dinar, dirham. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisannya Nabi ilmu, amal, wara, khauf, akhlak, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu warisan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Maka ketika kita telah mendapatkan warisannya Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Apakah ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu dunia akhirat, yang lebih berharga bagimu dunia akhirat, yang lebih membuat engkau bahagia dunia akhirat, yang lebih membuat engkau selamat, yang menyelamatkanmu dunia akhirat, yang membahagiakanmu dunia akhirat? Apakah ada warisan yang lebih dari itu selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad? Saudara-saudara, jangan kalian pikir kalian duduk di sini baca maulid, baca sholawat sama Nabi, merayakan Isra Mi'raj Nabi, itu akan menambahkan kemuliaan Nabi. Tidak. Kita duduk di sini memuliakan Nabi. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak bertambah, tapi kita yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Alam tara jildal haqira mugabbalan bisagafi lama ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah engkau melihat, tidak pernahkah engkau mendengar kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai? Kulit-kulit itu dicium oleh bibir-bibir, dicium oleh mulut-mulut, ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Contoh, saya punya kambing. Kambing ini saya potong, kulitnya saya keringkan. Setelah saya keringkan, ini kulit kambing saya bagi menjadi dua.
kulit yang setengah saya bikin dompet atau saya bikin tas. Boleh nggak saya taruh di bawah? Jawab. Taruh di bawah boleh nggak? Megangnya harus punya wudhu apa enggak? Saya taruh dompet di belakang boleh nggak? Saya bakar boleh nggak? Kulit yang setengahnya lagi saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak menyentuh dengan pakai wudhu? Harus pakai wudhu. Ditaruh di tempat yang di bawahnya harus pakai akhlak, pakai adab. Kulitnya sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Tapi kenapa ketika kulit itu yang satu dibikin dompet, yang satu dibikin sampul ayat suci Al-Quran, perlakuannya berbeda? Karena yang dibikin sampul ayat suci Al-Quran, kulit itu menjadi mulia karena menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Nah, kita ibarat kulit Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang sudah. Kita menjadi mulia karena kita telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Bukan kita memuliakan Nabi terus kemuliaan Nabi bertambah. Enggak, kemuliaan Nabi tidak akan bertambah. Karena kalau kemuliaan Nabi bisa bertambah, berarti kemuliaan Nabi juga bisa berkurang, saudara-saudara. Kemuliaan Nabi Muhammad, sekalipun lautan menjadi tinta, pohon menjadi pena, dipakai untuk menggambarkan dan melukiskan kemuliaan Nabi. Kalau dari tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukiskan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalian duduk pada sore hari ini menjadi mulia karena memuliakan Nabi, menjadi agung karena mengagungkan Nabi. Kalian dipuji oleh para penduduk langit karena kalian duduk di sini memuji baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, singkat, kita duduk di sini untuk mengenal satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan seorang makhluk yang paling mulia dengan Khalik penciptanya, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah tanpa ada sedikit pun penghalang. Saudara-saudara, ini pesantren Darul Muta'allimin akan saya kasih kepada khusus para santri-santri yang ada di sini. Saya sebelum membahas sesuatu pasti saya punya maroji. Maroji itu sandaran, saudara-saudara. Nah, dikatakan man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Siapa orang yang ingin maju pemikirannya, keilmuannya, kalian ingin terdepan dalam masalah ilmu, maka berpegang teguhlah kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf terdahulu. Nah, ada beberapa kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Karena kalau saya mau jelasin Isra wal Mi'raj sampai besok malam tak bakal kelar, saudara-saudara. Jadi saya sebutkan kitab-kitabnya. Nah, nanti saya akan jelaskan intisari, lubang daripada Isra wal Mi'raj. Dalam kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan daripada Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, itu karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahra fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayat Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang Maulid Barzanji. Nah, itu kitab disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ijtihad ala Nurul Wahhaj, karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Sayyid Utsman Syafaq bin Muhammad Syafaq. Kemudian ada lagi kitab Afdhalul Manhaj fi Ismat Isra wal Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Bau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Itu kitab menjelaskan Isra Mi'raj dan keutamaan bulan Rajab, karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj,
karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang dihasiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kita orang biasanya kalau pesantren salaf itu maksudnya kita orang itu pesantren yang nggak ada sekolah, dunia belajarnya agama terus. Itu kalau bulan Rojab kita orang pasaran itu ya, kayak saya sama santri semua. Nah, kita orang natangin kitab Hasyiah Ad-Dardir Imam Ahmad Abil Barakat. Kalau di Jawa Tengah apa? Kilatan. Nah, kalau bulan Rajab kita orang biasa hataman Bukhari sama datangin kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kemudian masih banyak lagi kitab-kitab menjelaskan Isra wal Mi'raj. Ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Isra wal Mi'raj Nabi Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Bulan Ad-Dibaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian azan belum. Kemudian masih banyak lagi ada kitab karangan guru kami Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahad fil Isra wal Mi'raj karangan daripada Imam Muhammad bin Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jadul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Engkau pelajari dengan benar-benar kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka engkau akan mendapatkan hikmah, mendapatkan lubang, intisari betul-betul pelajaran yang luar biasa daripada kisah Isra wal Mi'raj.